Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat cerdas, jumpa lagi di Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat, di hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 saat ini bersama dengan Riris yang pada program Talk Show Biru Bincang Seru bersama dengan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gersik. Ya tentunya di hari Kamis ya yang mengawali tahun 2025 di bulan Januari, pastinya tetap semangat ya buat sahabat semuanya dan pasti menantikan nih apa ada info-info terbaru ya gitu ya. Talk show hari ini nanti pastinya topiknya ya sangat menarik dan juga relate pada kehidupan kita. Apa tuh? Pastinya di hari ini kita mengangkat tema mengenal layanan psikologi klinis di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gersik. Ya sahabat, di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang kerap kita jalani ya, yang kerap kita hadapi, kesehatan mental ini seringkali menjadi aspek yang terlupakan. Padahal kondisi mental yang sehat sama pentingnya dengan kesehatan pada fisik kita sendiri. Nah tentunya nih di hari ini kita nanti akan membahas terkait dengan layanan psikologi klinis yang ada di RSUD Ibnu Sina Gersik. Nah apa aja sih layanannya dan bagaimana sih latar belakang terbentuknya gitu ya layanan ini. Nah nantinya kita pasti akan kulik dan diskusi bareng ya bersama dengan psikolog handal ya tentunya yang sudah profesional yang sudah hadir di studio sore hari ini bersama dengan Ibu Alindi Lesyalati sebagai psikolog klinis RSUD Ibnu Sina Gersik. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana Ibu kabarnya hari ini sore? Alhamdulillah lebih fresh ya karena habis liburan kemarin betul, ya. Betul. Iya, rasanya sore tapi ngerasa pagi ya Bu ya. Iya. Karena cuacanya mendukung nih Bu. Betul. Mendung ya. Iya, sendu. Jangan sampai ya. Jangan sampai karena mendung sendu hari ini kita males-malesan. Aduh. Okay. Baik, ya Bu ya kita mengawali perbincangan kita hari ini gitu ya, mengenal layanan psikologi klinis pada RSUD Ibnu Sina gitu. Nah, apa sih Bu latar belakang terbentuknya layanan ini gitu ya di RSUD Ibnu Sina ini? Oke. Layanan psikologi klinis gitu ya, memang sih belum ada sebelumnya gitu. Jadi saya itu dapat apa ya? Mutasi jabatan ya, mutasi jabatan jadi psikolog klinis. Memang secara kompetensi saya akhirnya cerita dulu nggak apa-apa ya? Boleh nih. Jadi kita juga tahu nih, Bu. Ya, jadi secara kompetensi saya psikolog klinis gitu. Kemudian mutasi lah ke RSUD. Memang psikolog klinis ini memang ranahnya di rumah sakit gitu. Dan waktu itu tahun 2022 bulan apa ya? September apa ya? November kalau lebih. Oktober apa November gitu. Dan itu dibukalah layanan psikologi klinis. Karena memang psikolog klinis ini di bawah naungan Kementerian Kesehatan sebagai tenaga kesehatan. Baik. Itu ceritanya. Jadi berawal dari tahun 2022 akhir. Betul. Ya Bu ya. 2022. Oke, sampai sekarang kurang lebih hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Lumayan lama ya Bu ya. Lama. Di bawah naungan kementerian berarti ya Bu ya. Betul. Baik. Jadi memang sebagai tenaga kesehatan gitu. Baik. Kira-kira dari layanan ini melayani jenis layanan seperti apa aja Bu? Layanannya banyak sih ya. Jadi psikologi klinis yang di RSUD itu ada salah satunya screening. Jadi screening itu adalah kita harus tahu nih apa ya keluhannya pasien gitu. Jadi kita men-screening dulu. Kemudian ada layanan tes psikologi. Yeah. Tes psikologi itu ada tes intelijensi, ada tes bakat minat gitu ya. Ada tes kepribadian. Kemudian ada tes layanan masuk sekolah, kesiapan masuk sekolah untuk anak-anak yang mau masuk sekolah. Jadi prasekolah ke sekolah dasar gitu. Kemudian ada layanan juga untuk mengukur kompetensi jabatan. Jadi mau rekrutmen pegawai bisa, jabatan yang lebih tinggi bisa, dan pengembangan kompetensi itu juga ada. Gitu. Baik. Cukup banyak ya layanannya. Banyak ya ternyata. Tapi ini saya pengen tahu nih Bu. Tadi Ibu sempat menjelaskan terkait dengan program anak, betul ya? Betul. Iya. Nah, untuk kesiapan anak mau masuk sekolah. Yes, betul. Ini programnya seperti apa sih Bu kira-kira? Sebetulnya itu layanan baru juga ya dari kami gitu. Jadi inovatif dari layanan psikologi klinis gitu ya untuk anak-anak, dan sebentar lagi mau ada yang untuk perusahaan. Jadi
pertama memang untuk anak-anak. Jadi kami itu jemput bola gitu ya, jemput bola ke sekolah-sekolah untuk menawarkan layanan anak sekolah gitu ya, istilahnya goes to school. Jadi kita pergi ke sekolah gitu. Ya, program goes to school ya. Ini psikologi klinis paling baik ya menurut aku, ini ternyata ada loh. Ada di Gersik. program goes to school gitu. Jadi itu selain kita melayani tes kesiapan masuk sekolah gitu ya, kita juga melayani tes intelijensinya anak-anak, bakatnya anak-anak, kemudian kepribadiannya anak-anak, dan bisa men-screening anak-anak ini lagi sehat secara mental nggak sih? Jangan salah, kesehatan mental tuh nggak hanya orang dewasa, anak-anak pun itu ya. Kadang juga orang tuanya nggak paham, nggak sadar juga. Dengan perkembangan saat ini gitu ya, yang gadget begitu ya, teknologi, kalau kita tidak siap, orang tua tidak siap, akan berdampak dengan anak-anak gitu. Psikologi anak-anaknya baik. Iya, ini berarti untuk masyarakat Gersik, anak-anaknya sudah bisa merasakan program ini ya Bu ya, berarti ya. Tapi tidak semua sekolah atau masih mau akan direncanakan atau seperti apa? Sebetulnya kita tuh sudah bersurat nih ke Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga sudah bersurat ke sekolah-sekolah untuk ketika sekolah-sekolah membutuhkan layanan itu bisa atau terhubung dengan RSUD gitu. Jadi kami bisa hadir melayani kebutuhan sekolah-sekolah gitu. Baik ya, berarti ini akan akan dirasakan oleh anak-anak yang ada di masyarakat di Gersik tentunya. Sebetulnya kalau yang untuk anak-anak ini memang sudah jalan nih kita. Sudah ada beberapa sekolah yang sudah ber-MOU dengan RSUD gitu ya. Salah satunya di sekolah Cerming, kemudian di Balong Panggang, kemudian besok kita mau ke Menganti, ke Kalidana School besok gitu. Nah, yang coming soon ini adalah program Goes to Company. Jadi kita mau ber-MOU gitu ya dengan perusahaan, memenuhi kebutuhan perusahaan. Jikalau perusahaan ini ingin men-screening bagaimana sih kondisi karyawan-karyawannya, betul gitu. Ya, baik. Ya. Jadi lebih ke mensosialisasikan dulu nih ya di awal-awal biar dari untuk yang bukan hanya sekolah tapi juga perusahaan ya Bu ya, lebih peduli karena adanya kesehatan mental. Karena memang ini penting banget ya Bu ya. Karena memang kesehatan mental tuh kadang nggak terlihat loh. Benar. Secara fisik gitu ya. Oh sehat-sehat aja, fisiknya sehat. Ternyata di balik senyum yang ceria gitu ya akan ada menyimpan apa itu. Iya betul. Iya baik. Iya. Kalau untuk masyarakat Gersik sendiri Bu, jika ingin merasakan layanan psikologi klinis yang ada di RSUD Ibnu Sina ini, apa yang harus mereka lakukan ini Bu? Kami ada di RSUD kan, jadi untuk masyarakat umum ya, secara umum bisa datang ke RSUD gitu, atau mungkin by phone secara online juga bisa. Kalau yang sekolah atau company bisa langsung menghubungi via teman-teman pemasaran gitu. Baik. Jadi dari teman-teman pemasaran nanti yang akan mengarahkan ke kami ke psikologi klinis. Baik. Ini saya boleh tahu nggak sih Bu terkait dengan tadi ada program Goes to School ya, atau kedepannya juga nanti akan ada Goes to Company. Betul. Nah, dari layanan psikologi klinis sendiri, layanan seperti apa yang diberikan kepada sekolah, mungkin ya kepada anak-anak sekolah itu seperti apa, atau mungkin apa sih Bu? Saya kurang tahu nih Bu layanannya apa aja nih, biar masyarakat ini tahu, apalagi orang awam ya Bu ya. Kalau yang sudah jalan ini kan ke sekolah, ke istilah Goes to School gitu ya. Yang pengalaman yang di Cermai ini menginginkan layanan screening. Jadi anak-anak didiknya ketika mau naik ke kelas TKA ke TKB gitu ya, men-screening nih kira-kira kondisinya semakin bagus atau apa yang kurang akan bisa ditingkatkan. Nah, kalau yang di Balong Panggang jadi memang sesuai kebutuhan dari pihak sekolah ya. Kalau yang di Balong Panggang pengalaman kami adalah melakukan tes intelijensi. Baik. Gitu. Baik ya, dari sahabat sendiri kalau memang nantinya pengen
tahu lebih dalam lagi ya Bu ya terkait layanan psikologi klinis, boleh nih untuk berkunjung ke Instagramnya RSUD Ibnu Sina. Di sana juga nantinya akan ada pelayanan ya, mulai dari WhatsApp mungkin ya, atau di DM juga nanti akan dihubungkan langsung nih dari pihak adminnya ke layanan psikologi klinis sahabat. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Alin ya tentunya dari layanan psikologi klinis ini tadi. Mungkin dari sahabat yang pengen tanya-tanya boleh nih untuk menanyakan langsung di kolom komentar YouTube, nanti Riris bantu sampaikan ke Bu Psikolog Alin yang sudah hadir di studio sore hari ini. Baik, selanjutnya nih Bu, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan masyarakat Kabupaten Gresik jika ingin merasakan layanan psikologi klinis ini bisa langsung datang ke RSUD. Iya, betul. Nah, kalau pengen tahu lebih dalam ya Bu ya, apakah layanan ini tuh berbayar atau bukan? Atau memang bisa ditanggung BPJS atau seperti apa nih? Nah, ini pasti banyak yang tanya ya Bu ya. Ini saya mengawalinya nih Bu. Memang betul sih. Pasti ketika pasien hadir itu adalah topik utama ya, yang akan ditanyakan dulu gitu. Ini bisa di cover oleh BPJS atau belum gitu. Kebetulan layanan psikologi klinis yang ada di RSUD mungkin hampir seluruhnya ya, di seluruh Indonesia layanan psikologi klinisnya belum di cover oleh BPJS gitu. Jadi berbayar umum gitu. Jadi emang pendaftarannya pun juga umum, berbayar juga umum, dan belum di cover oleh BPJS. Baik. Iya. Kalau untuk pelaporannya sendiri dari masyarakat sendiri aman ya Bu ya. Mungkin jika kadang kan apalagi anak-anak Gen Z gitu ya Bu ya. Ini bingung nih gitu kan, pengen cerita kemana nih gitu kan, pengen ke layanan psikologi klinis. Nah, mereka datang nih gitu Bu. Nah, itu apakah anonim atau bisa di-share secara keseluruhan dari RSUD untuk dari pihak yang hadir gitu Bu? Seperti apa? Gini, pasien psikologi klinis itu kan nggak hanya remaja, orang tua gitu ya, hampir dari semua usia gitu, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu, dan semuanya itu random. Jadi nggak hanya anak-anak aja, nggak hanya remaja aja, dewasa aja gitu. Ternyata random gitu. Anak-anak kebanyakan kita kebutuhan dari orang tua untuk mengetahui tes tingkat intelijensi. Jadi kita memberikan tes intelijensi. Kalau untuk remaja biasanya ini adalah konseling gitu. Jadi kadang itu mereka gini ya, kadang mau cerita ke siapa tuh nggak bisa gitu ya. Orang tua, mereka menganggap orang tua juga susah, teman juga nanti kena trust issue gitu ya. Kadang mau cerita tapi ternyata temannya bocor gitu ya. Ya, kalau orang tua juga kebagian besar mungkin sih kurang dekat, konseling gitu ya. Iya. Nah, kalau di psikologi klinis kita itu mempunyai kode etik secara profesional gitu ya. Apapun yang mereka sampaikan secara identitas gitu ya, kita harus merahasiakan. Dari masalah pun juga aman, rahasia. Kalaupun ke ruangan, saya akan menyampaikan gitu ya ke pasien, mau sendiri atau karena kebetulan ruangan kami itu ada asisten. Jadi kami akan selalu menawarkan ke pasien, kalau untuk yang konseling mau sendiri, hanya pasien dengan saya atau boleh gitu ya. Jadi dengan izin. Jadi kalau memang saya ingin dengan psikolog klinis sendiri, ya kita memang khusus punya ruangan konseling saya dan pasien. Karena memang kode etik profesionalnya seperti itu. Baik, berarti jadi jangan aman khawatir ya buat masyarakat Gresik. Iya, gitu dan nggak ya, perlu malu ya, karena memang kalau sudah hadir ke RSUD dan meminta pertolongan berarti sudah harus sudah harus mengeluarkan apa yang dirasakan. Jadi jangan disimpan ada lagi. Iya betul. Sayang jadi nggak tuntas nanti masalahnya gitu. Nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, jangan takut ya tentunya, karena udah pasti aman. Betul. Nah, semuanya juga udah di keep gitu ya secara kode etik profesional psikolog gitu ya dokter. Betul. Baik. Nah selanjutnya nih jadwal prakteknya sendiri nih. Ibu, gimana nih Bu? Jadwal praktek itu dari Senin sampai Sabtu full ya.
dari pagi jam 7 kami sudah buka layanan sampai pendaftaran itu setengah 12 untuk Senin sampai Kamis. Kalau untuk Jumat karena hari pendek, jadi pendaftaran jam 7 sampai jam setengah 10. Kalau untuk hari Sabtu, pendaftaran jam 7 sampai jam 10.30, setengah 11. Tapi layanan saya sampai jam 2. Gitu. Jadi Senin sampai Sabtu full time. Baik, iya. Jadi nggak ada libur. Nggak ada libur Nggak dong. ada libur. Iya. Jadi mau hari apa aja itu Silahkan. Iya, betul. Jika mau hadir silahkan nih, gitu ya. Gitu. Oke, jadi saya ulangi lagi ya Bu, ini jadwal prakteknya di pasien umum ataupun individu dari hari Senin sampai hari Kamis, ya betul ya, dari jam 7 pagi sampai setengah 12 untuk pendaftaran siang, ya. Untuk pendaftarannya jam 7 pagi sampai jam setengah 12 siang. Terus untuk jam 7 pagi sampai jam 10 itu di hari Jumat. Iya, betul. Siap. Di hari Sabtunya dari jam 7 sampai jam setengah 12. Betul, itu untuk pendaftaran. Tapi layanannya sampai jam 2. Itu layanannya sampai jam 2 itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari Senin sampai Kamis jam 2. Kalau hari Jumat sampai jam 11 aja karena kan memang hari pendek ya. Iya. Kalau hari Sabtu sampai setengah 1 untuk layanan gitu. Ya, kalau semisal pengen konsultasi malam berarti lewat by WhatsApp ya atau seperti apa nih? Kalau di bawah naungan RSUD kita belum ada untuk layanan yang online gitu ya. Tapi kalau di luar RSUD ya ada karena memang saya punya layanan mandiri gitu. Selain di RSUD saya juga. Baik. Gitu. Boleh nih. Selanjutnya ya. Kalau untuk Goes to School, Bu. Untuk layanannya sendiri itu seperti apa? Kalau jadwalnya mungkin atau harus MOU dulu? Iya, atau seperti apa? Kalau layanan Goes to School atau layanan yang baru ini ya dari kami Goes to Company gitu, memang biasanya harus MOU dulu iya. Atau maksudnya dari rumah sakit atau dulu. Perusahaan terhubung dulu dengan bagian pemasaran gitu ya. Kemudian biasanya apa sih kebutuhannya gitu. Kita harus tahu dulu apa ya kebutuhan dari perusahaan nih, pengennya apa, biar kita pun memberikan layanan yang tepat gitu ya, yang tepat sasaran. Kemudian emang ada MOU sampai jangka waktu berapa gitu ya. Nah nanti berarti kalau perusahaan atau sekolah memberikan layanan psikologi berarti sudah langsung otomatis ke RSUD. Gitu. Iya, ini sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu ya. Betul, iya 2022. Apa sih Bu pengalamannya nih? Saya pengen denger nih, saya pengen tahu nih. Karena ini baru saya tahu juga sih Bu informasi terkait layanan psikologi klinis yang ada di RSUD Ibnu Sina. Ini baru saya denger ini Bu. Saya pengen tahu pengalaman dari Ibu psikolog Alin nih. Ya, Bagaimana Bu selama 2 tahun lamanya ya mungkin yang ada di Ibnu Sina gitu. Selama melayani pasiennya, keluh kesah atau tantangannya, kesulitannya itu seperti apa Bu? Atau macam-macam pasien, waduh luar biasa ini, seperti apa ini Bu? Iya, memang sangat menyenangkan ya ketika kita itu berhadapan dengan banyak pasien, dengan banyak karakter gitu ya, dengan banyak kebutuhan apa yang mereka inginkan gitu ya terhadap layanan psikologi klinis. Dan pasien saya random gitu, mulai anak-anak, remaja gitu, orang tua, dewasa, ada juga anak-anak yang spesial, jadi berkebutuhan khusus gitu ya. Pengalaman yang paling ini hampir semuanya menyenangkan pengalaman, tapi ada satu spesifikasi untuk pasien yang spesial gitu ya. Ketika keluhan dari orang tuanya itu yang kecenderungan ADHD gitu ya, atau yang hiperaktif, ketika hadir dengan saya tidak muncul ADHD-nya. Nggak tahu ya apa saya psikolognya kelihatan menakutkan atau gimana, mudah-mudahan tidak ya. Tapi yang pasti ketika anak-anak spesial ini hadir gitu ya, tidak terlihat gitu, atau terlihat pun dengan kondisi yang bisa stabil, bisa kita pegang, kita bisa arahkan, kita bisa melihat potensi apa ketika dia spesial, potensi apa yang bisa digali gitu. Baik ya. Waduh, seru ya Bu ya? Seru sih.
Iya, pastinya. Kalau untuk kesulitannya sendiri, ini belum diceritakan nih. Kesulitan ya? Mungkin dari pihak pasien gitu, Bu. Oke. Ya, kalau dari pihak pasien yang kesulitan, memang gini, layanan psikologi klinis itu nggak hanya dari satu pasien, maksudnya nggak hanya dirubah, tidak hanya berdasarkan dari si pasien gitu ya, tapi berkolaborasi antara bagaimana support sistemnya gitu ya, bagaimana pasiennya, bagaimana lingkungannya. Jadi semuanya itu memang harus bisa menuju kebaikan gitu ya, maksudnya bisa menyehatkan secara mental si pasien gitu. Nah, kadang yang menjadi sulit adalah ketika pasiennya ini sudah ingin berubah gitu ya, ingin lebih sehat lah secara psikologis, lebih sehat secara mental, tapi sayang tidak didukung oleh support system. Jadi misal orang tuanya yang kurang aware gitu ya, lingkungannya juga susah untuk dirubah atau ya seperti itu. Jadi kalau pasiennya sudah mau pun itu bisa, tapi mungkin sulit gitu ya. Ya positifnya sih kita harus bisa gitu ya, pasien juga harus bisa gitu untuk lebih positif, lebih sehat secara mental. Tapi kan kadang ada ya hal-hal eksternal gitu. Jadi kesehatan mental juga kuncinya dari support sistem keluarga ataupun orang-orang terdekat kita. Betul. Kita. Jadi jangan sampai ketika ada teman kita ataupun tetangga kita ataupun saudara kita yang merasa diem aja atau merenung aja, coba ditanyain deh gitu, atau ajak makan mungkin gitu. Biar lebih tahu ya, lebih paham ya Bu ya terkait dengan karakter masing-masing orang ini. Kita juga sebagai manusia juga harus menjadi makhluk sosial yang harus peduli terkait dengan satu sama lain, seperti itu. Baik, lanjut nih Bu. Saya pengen tahu nih Bu, tadi kan sempat dibahas lagi terkait dengan program ya Bu ya. Untuk dari program mungkin tes kepegawaian dan lain sebagainya. Sebenarnya fungsinya untuk apa sih Bu? Untuk psikologi. Kalau untuk yang ghost to company ya, untuk perusahaan gitu ya, kami membuka layanan rekrutmen pegawai baru gitu ya. Kadang perusahaan kebutuhannya cocok nggak nih dengan kebutuhan kita gitu ya. Kemudian ada calon pegawai, cocok nggak nih dengan karakter calon pegawai untuk memenuhi kebutuhan si perusahaan. Nah, kadang kan perusahaan juga apa yang harus dites gitu ya. Nah, dari kami psikologi klinis berarti ini seperti apa? Karakternya bagaimana? Kepribadiannya bagaimana? Ketika ada tekanan dari perusahaan, bagaimana problem solvingnya si karyawan? Itu penting gitu ya. Selain untuk rekrutmen, kita juga ada pengembangan dari pengembangan diri gitu ya. Ketika mau buka lowongan jabatan yang lebih tinggi, itu untuk diisi cocok nggak dengan karakter pegawai yang seperti ini. Paling nggak kami layanan psikologi klinis ini membantu kebutuhan perusahaan gitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dari sisi personal, dari sisi karyawan, dari sisi psikologis individu. Baik. Lah untuk pelayanannya itu sendiri Bu, hasilnya itu akan diketahui si pihak orang pribadinya atau diserahkan langsung ke perusahaannya? Ini temanya mana dulu? Yang membutuhkan kan perusahaan. Nah, kami akan memberikan laporan pemeriksaan psikologis kepada perusahaan karena yang membutuhkan perusahaan. Baik. Nah, kalau yang membutuhkan karyawannya, berarti kami akan memberikan laporannya ke karyawannya, bukan ke perusahaan. Jadi tergantung siapa yang meminta kebutuhan ini, gitu. Baik, ya. Saya juga pengen ya kalau di sini juga perusahaan mungkin ya, Pak. Bu, boleh nih gitu ya. Jadi tiap bulan nanti akan ada layanan screening mungkin ya gitu ya. Psikologi karyawan gitu ya. Boleh. Mungkin agak stres atau kurang gaji atau seperti apa, waduh. Iya, itu yang pertama ya. Semua orang ini ya Bu ya. Semua orang ini pengennya seperti itu. Baik Bu, lanjut nih. Saya pengen tahu nih Bu. Tadi terkait dengan tantangan dan kesulitan sudah selesai ya Bu ya. Pesan nih Bu kepada masyarakat. Apa sih Bu, bagaimana nih pentingnya menjaga kesehatan mental itu sebenarnya seperti apa gitu? Iya, memang menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya. Betul. Jadi
saran aja ketika teman-teman atau sahabat sehat ini merasakan gitu ya, merasakan kondisi psikologisnya tidak sedang baik-baik saja, tidak perlu malu, tidak perlu gelisah untuk menyimpan sendiri gitu ya. Kami ada hadir gitu untuk Anda. Jadi sampaikan aja keluh kesahnya ke tenaga profesional. Kami ada psikolog klinis atau mungkin dari kedokteran berarti ada psikiatri kan gitu. Jadi kalau menginginkan solusi gitu ya, kami bisa membantu dari sisi psikologis klinis atau mungkin dari sisi psikiatri gitu ya. Jangan disimpan, karena karena kita nggak pernah tahu ya kapan kondisi itu down atau tidak baik-baik saja, kapan kondisi itu bisa baik-baik saja. Kita hanya bisa menjaga kondisi kita selalu baik-baik saja gitu. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan dari sahabat cerdas ya Bu ya. Oke. Ini dari YouTube ini Bu. Dari Amelia Yasa. Kalau pengen tes kesiapan masuk sekolah dan konsultasi cara belajar anak, apa harus melalui sekolah? Kalau mau tes sendiri boleh tidak? Bagaimana caranya? Oke. Kalau yang untuk program Ghost to School memang dilewatkan sekolah ya. Tapi ini bisa juga untuk umum. Jadi bisa juga orang tua, mama, papanya gitu ya, ketika melihat anaknya, wow, anak saya pingin tahu nih kecerdasannya seperti apa gitu ya. Kemudian tipe condong atau kemana nih, gitu ya. Cara belajarnya bagaimana nih. Boleh secara umum bisa langsung daftar dan hadir ke RSUD Ibnu Sina. Gitu. Baik, jadi boleh nih buat masyarakat Gresik ya tentunya. Apakah ini boleh untuk masyarakat luar di Gresik yang lagi berdomisili di Gresik mungkin Bu? Ya. Melayani berarti ya? Melayani. Kebetulan pasien saya juga nggak hanya di Gresik aja. Jadi ada yang dari Lamongan, dari Tuban, dari Sidoarjo gitu ya. Karena memang mungkin layanan psikologi klinisnya mungkin belum ada ya di daerah sana ya gitu. Baik. Jadi mereka bisa hadir ke RSUD Ibnu Sina. Baik ya, ini jadi untuk masyarakat Gresik ini beruntung banget loh ya, ada yang deket nih ya. Mungkin kalau ada keluhan atau mungkin unek-unek gitu ya, boleh nih untuk datang langsung ke RSUD Ibnu Sina. Untuk pelayanan prakteknya tadi boleh nih untuk kunjungin Instagram RSUD Ibnu Sina. Di sana juga nanti akan ada informasinya terkait layanan psikologi klinis. Baik, ada lagi nih Bu, kalau konseling biayanya berapa ya Bu? Oke, konseling ya. Konseling, waduh ditanyain biaya ini. Tapi boleh nih gitu ya. Iya. Jadi nanti jadi apa ya Bu ya? Siap atau nggak siap? Disiapin dulu nih. Iya, memang ya. sih. Konseling kan biasanya durasi ya, waktu gitu ya. Memang sih paling nggak kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit sih, maksudnya untuk durasi konseling. Dan biayanya kalau di RSUD sesuai tindakan. Jadi konseling itu kan di dalamnya itu ada screening. Nah, screening itu kita harus tahu dulu nih, apa sih ada masalah apa gitu ya. Kita men-screening dulu dan itu biayanya 50.000 untuk screening. Kemudian nanti untuk solusi dan sebagainya itu masuk psikoedukasi. Itu kurang lebih 75 gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 100 sampai 125 atau 150 lah. Baik. Gitu. Untuk durasinya sendiri ketika konseling ada berapa menit Ibu? Kurang lebih 45 sampai 60 menit. Baik. Untuk durasi waktu. Jika ingin lebih dari gitu. itu, apakah harus ada daftar ulang atau lagi atau seperti apa, atau ada perpanjangan langsung? Biasanya sih perpanjangan langsung ya. Oh, iya. Tapi memang dari awal screening itu yang dipakai. Seperti apa sih? Kalau memang masalahnya berat, jadi kami sudah bisa menyiapkan durasi waktunya gitu. Kalau masalahnya yang cukup ringan gitu ya, durasi waktunya sekitar 45 sampai 60 menit. Gitu. Baik. Nah, ini kalau misal ada pasien ya Bu ya, terhitung pasiennya ini perlu tindakan lanjutan. Yes. Seperti apa ini pihak dari layanan psikologi klinis RSUD Ibnu Sina ini? Oke, memang sebagian besar seperti itu. Jadi di awal itu kita tahu ini harus membutuhkan jadwal lanjutan gitu ya. Baik. Kami sarankan sih untuk menjadwalkan ulang gitu ya, mungkin dengan
1 bulan ke depan, atau memang kita lihat dulu kasusnya atau permasalahannya cukup berat atau enggak gitu ya. Kalau emang cukup berat berarti kami bisa memberikan waktu, kalau seperti itu 1 minggu 2 minggu harus kembali lagi seperti apa, karena kita harus tahu juga dalam sesi konseling si pasien sudah melakukan treatmentnya apa belum gitu. Jadi kalau ketambahan treatment itu kurang lebih 80 sampai 120 ada treatment khusus gitu ya untuk dilakukan si pasien, dan kami akan melihat next kunjungan berikutnya sudah sesuai enggak kondisi yang diharapkan. Iya, treatmentnya sudah dilakukan belum? Yang didapat setelah treatmentnya dilakukan sudah berprogres belum? Kalau belum berarti apa nih yang salah? Apa pasiennya tidak jujur untuk tidak melakukan treatment yang disarankan, atau seperti apa? Jadi seperti itu. Baik. Iya. Ya, pastinya akan ada tindakan-tindakan lanjutan. Betul, ya, Bu, ya. Iya. Baik, bukan hanya layanan psikologi klinis, bukan hanya konseling doang ya, berarti memang ada layanan Betul, selanjutnya. iya. Dalam proses konseling itu kita ada tindakannya screening, ada psikoedukasi, ada terapi, terus kemudian treatmentnya bagaimana gitu. Kalau memang perlu ada juga hipno, juga kita memberikan tindakan hipnoterapi seperti itu. Baik. Iya, saya pengen tahu lebih dalam nih Bu, terkait agak loncat ya Bu ya. Boleh. Yang ada permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik. Okay. Banyak banget ya Bu ya seliweran terkait dengan KDRT. Belum berumah tangga nih Bu, masih pacaran. Ya, omongannya remaja lah ya Bu ya. Nah, seperti itu. Terkait dengan Ibu sendiri gitu ya, terkait psikolog gitu. Gimana sih Bu tanggapannya biar masyarakat Gresik khususnya anak remaja nih Bu untuk menjaga kesehatan mental yang baik? Ya. Nah, berhubungan dengan pasangannya, maksudnya kayak punya hubungan sama pasangannya, ini ada batasannya atau seperti apa? Terus juga kita juga harus seperti apa sih sebagai perempuan ya, khususnya karena korbannya kebanyakan perempuan. Nah, untuk menjaga lisannya atau sebagaimana gitu, baiknya itu seperti iya, apa? Iya, betul. Memang kalau akhir-akhir ini lagi mendengar berita-berita yang benar, sedih banget bacanya. gitu ya, ya, apalagi pasti Padahal perempuan berumah yang jadi tangga korban ya. gitu ya. Oke. Sampai Oke. viral di mana-mana. Iya, betul. Memang kita lihat ya, fase perkembangan manusia itu dimulai dari fase perkembangan masa bayi gitu ya, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir gitu. Nah, ketika di fase-fase itu pasti ada fase perkembangan remaja gitu ya. Kita bisa mengenal lawan jenis. Betul. Ya. Nah, kita nggak bisa mungkiri, maksudnya kita nggak bisa melarang juga, karena memang fase perkembangannya seperti itu gitu. Remaja itu pasti fase perkembangannya dia akan mengenal lawan jenisnya, dia akan merasakan apa yang namanya jatuh cinta gitu. Benar. Ya. Nah, dari situ kita bisa belajar caranya gimana kita melakukan hubungan relasi sosial. Relasi sosialnya kita harus bersifat yang positif gitu ya, dan kita harus berani. Jadi ketika ada seseorang atau hubungan ya dirasa tidak baik-baik saja, kita bisa berpikir jernih dan bisa berpikir bahwa kalau ini diteruskan akan menyakiti, kalau ini tidak diteruskan saya bisa bebas. Jadi harus punya batasan-batasan, sejauh mana batasan ini dipahami gitu ya. Kalau memang sudah tidak sehat dalam menjalin hubungan, tidak usah diteruskan. Jadi udah saatnya let go, melepaskan aja gitu. Pergi aja. Iya, karena memang dirasa tidak sehat gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa gitu ya, memfilter hubungan dengan teman, hubungan dengan lawan jenis itu seperti apa sih, normanya bagaimana sih gitu.
harus seperti itu. Jadi yang pertama harus peduli akan dirinya sendiri, harus paham akan dirinya sendiri. Nah, ketika memang dihadapkan dengan pasangan ya mungkin ya, atau bukan hanya pasangan, temennya mungkin ya, gitu, atau rekan kerjanya gitu mungkin ya. Nah, menghadapi persoalan-persoalan yang mana itu nggak sesuai nih sama diri kita juga harus berani. Itu kuncinya di situ, harus berani. Kalau memang masih dirasa belum baik-baik aja gitu ya, boleh nih untuk lebih let it go. Lebih kayak ya udahlah, selalu gitu. Yang penting udah diselesain ya, udah digaris tengahin gitu. Ya pasti kita punya batasan gitu. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira dengan menjalin hubungan dengan gak hanya lawan jenis ya, dengan teman pun, dengan rekan, dengan teman seprofesi atau apapun, kalau memang tidak baik-baik saja, sampaikan gitu ya. Berani untuk speak up dengan bahasa gaulnya sekarang ya. Iya, jadi ya dari situ paling nggak kita punya batasan. Ya saya ya seperti ini, kalau nggak baik ya sudah gitu. Biar nggak jadi beban ya Bu. Betul. Nah, beban pikiran nih yang jadi kesehatan mental kurang baik, sahabat. Baik ya, ini ada pertanyaan lagi Bu dari sahabat cerdas. Kalau untuk memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan bakat anak, apakah bisa? Bisa, itu termasuk dalam tes bakat minat. Ya gitu. Kadang memang remaja itu minat tapi nggak berbakat. Ya. Bisa juga berbakat tapi dia nggak minat gitu ya. Jadi gimana sih orang tua tuh bisa mendapatkan bahwa si anaknya ini memang benar-benar minat dan berbakat gitu. Jadi di kami ada itu tes bakat dan minat. Baik, jadi ada nih sahabat kalau pengen tahu lebih dalam ya, bukan hanya anaknya tapi dirinya sendiri mungkin ya. Aku bingung nih mau ngambil jurusan apa setelah ini, boleh nih dikonsultasikan ke layanan psikologi klinis gitu ya, tahu mana jadi srek gitu ya Bu ya. Betul. Baik, ya selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya kalau kita susah untuk melepaskan hubungan toksik Ibu? Aduh, pertanyaannya berat banget ini. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, sedikit ya Bu ya terkait dengan kalau pertanyaannya tentang hubungan toksik kayaknya harus hadir ke lebih dalam RSUD ya, Bu, ya. Betul. Jadi harus ditarik dulu nih garisnya ini. Yang toksik yang mana dulu ini? Betul. Penyebabnya seperti apa? Waduh, kok jadi saya yang tahu ini. Hubungan yang toksik. Sebetulnya hubungan yang toksik itu hubungan yang gimana sih gitu loh. Kadang dari persepsi kita hubungannya toksik, tapi dari persepsi yang lain nggak toksik loh itu gitu. Jadi memang harus menyamakan dulu nih persepsi toksik itu seperti apa gitu. Jadi kalau ini jawabannya nih harus langsung ke layanan psikologi klinis ya Bu ya. Bisa langsung hadir ya, biar panjang soalnya ya. Iya betul. Nggak mahal kok guys, cuman 50.000 buat screening dan selanjutnya cuman sekitar nggak sampai 200 lah ya. Iya, nggak sampai 200, boleh lah. Mungkin jajan kalian lebih mahal ya, iya, ya. Selanjutnya ini Bu, bagaimana persiapan anak sekolah dari segi psikologi klinis? Apa di RS Ibnu Sina ada tes prasekolah yang dilakukan secara mandiri? Oke, ada. Memang itu layanan kami, tes kesiapan masuk sekolah gitu ya. Kami juga maksudnya hadir ketika orang tua ini secara umum sendiri mandiri gitu ya, hadir ke RSUD Ibnu Sina, bisa memang dilakukan oleh profesional juga ya untuk mengukur seberapa siap anak ini masuk sekolah dasar gitu ya. Nah, seberapa siapnya ini aspek yang diukur banyak. Jadi bagaimana komunikasinya, bagaimana kemampuan konsentrasinya, bagaimana gerakan motorik halusnya, bagaimana dia menjalin relasi, takut enggak dengan orang baru. Nah, karena kan dari prasekolah ke sekolah dasar. Iya, jadi aspek-aspek yang diukur banyak gitu ya. Kalau dari misal nih dari 10 aspek anak bisa semua, berarti si anak siap untuk masuk sekolah dasar gitu. Baik, ya sudah terjawab nih ya pertanyaan dari sahabat. Ada lagi nih Bu, apakah bisa tes psikologi untuk rekrutmen karyawan? Oh iya. Supaya bisa tepat mencari-cari karyawan yang cocok dengan kultur perusahaan. Tadi sempat disinggung ya oleh Ibu sudah psikolog, dijawab ya. Yang mana benar bisa ya Bu ya. Bisa. Boleh nih bisa dijelaskan lagi Bu terkait dengan karyawan. karyawan. Ya. Tes. Memang selain
selain goes to company itu tadi kan kita hadir untuk perusahaan ya, kita datang ke perusahaan gitu. Tapi di RSUD juga sudah ada layanan psikologi klinis untuk tindakan rekrutmen baru, untuk kita mengetahui cocok nggak nih karyawan baru itu untuk mengisi posisi-posisi tertentu di sebuah perusahaan gitu. Baik, ya memang bisa ya Bu ya. Bisa ya. Jadi Insya bisa Allah lengkap perusahaan ya langsung layanannya ya. Bener banget. Mulai dari personal, terus habis itu ada yang goes to school, Betul. ada yang goes to company, terus juga ada tadi untuk minat bakat. Betul. Belum lagi tes kepegawaian ya, betul ya Bu ya? Betul. Ya, naik pangkat dan sebagainya. Kalau untuk naik pangkat seperti itu, apakah dari personalnya diri kita sendiri ke layanan psikologi atau dari pihak dinasnya atau bagaimana Ibu? Kalau memang atau ada persyaratannya mungkin dari rekrutmennya gitu. Kalau memang ingin mengukur secara mandiri juga bisa. Kalau memang dibutuhkan oleh perusahaan juga bisa. Jadi kita melayani dari mandiri bisa, dari perusahaan atau dari sekolah juga bisa. Begitu. Baik, ya. Sudah terjawab nih terkait dengan semua pertanyaan sahabat cerdas. Baik, kalau pengen tanya lebih dalam ya yang tadi toksik gitu ya, hubungan toksik. Waduh. Ini boleh nih langsung datang ke RSUD Ibnu Sina di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, di depannya Icon Mall. Waduh. Iya betul. Kalau pengen mampir ke mall boleh bengkok dulu gitu ya. Jadi disehatkan dulu secara psikologis, udah sehat belanja. Happy ke depan gitu ya Bu. Baik. Jadi kan semakin sehat gitu ya. Baik ya. Bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat mental, itu yang paling penting ya untuk kita semua. Apalagi sekarang ya, jangan sampai Gen Z ya, dan generasi beta apalagi gitu ya yang baru lahir itu nanti kedepannya jangan sampai lah ya kita punya penyakit mental yang memang itu menjadi hambatan ataupun suatu kesulitan bagi kita untuk beraktivitas dan juga berkarya tentunya. Nah gitu. Baik, yang terakhir Ibu, apa yang ingin disampaikan Ibu kepada masyarakat Kabupaten Gresik ataupun di luar dari Kabupaten Gresik ya terkait dengan layanan psikologi klinis dan juga hubungan kesehatan gitu ya, kesehatan contohnya psikologi mental ini. Oke. Ini apa nih? Penutup nih sudah. Boleh nih. Untuk istilahnya sahabat cerdas ya. Untuk sahabat cerdas, kalau memang saat ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja gitu ya, bisa konsultasikan ke tenaga profesional, nggak perlu malu gitu ya, nggak perlu canggung juga, nggak perlu takut gitu ya. Kami hadir untuk Anda semua di layanan psikologi klinis di RSUD Ibnu Sina. Gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Psikolog Alin yang sudah hadir, sudah memberikan banyak informasi. Saya juga baru nih tahu Bu, juga informasi baru buat saya dan juga informasi baru buat sahabat semuanya gitu ya. Semoga pembahasan tentang layanan psikologi klinis yang ada di RSUD Ibnu Sina ini bisa membantu masyarakat Gresik agar lebih paham dan peduli nih terkait dengan pentingnya kesehatan mental gitu ya. Dan bagi sahabat yang merasa membutuhkan bantuan ya terkait lebih lanjut tentang layanan ini, jangan ragu, jangan nanti dulu. Pastinya sahabat bisa segera mampir dulu mungkin ya ke Instagramnya RSUD Ibnu Sina. Di sana juga akan ada kontak personnya, mungkin nanti akan diarahkan sebagaimana pastinya kepada layanan psikologi klinis yang ada di RSUD Ibnu Sina. Atau mungkin jika ingin datang langsung, bisa langsung datang di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 243B Gresik. Tepatnya di depan Icon Mall Gresik ya. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Psikolog Alin. Ya, saya Riris, host dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.